wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Selfos semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan saya Dodi Arestaviana dari Imtiaz Learning. Nah, pada video kita kali ini saya akan sharing sedikit. Ini sebenarnya adalah sudah lama saya ingin cerita terkait dengan hal ini. Dan ini mungkin topik yang sangat jarang nih dibahas di praktisi sales, yaitu tentang MLM. Wah, apa itu MLM? Multi level marketing. Mungkin banyak dari rekan-rekan semua melihat bahwa MLM tuh apaan tuh, wah banyak penipuannya tuh, Ponzi scheme tuh, skema piramida tuh, bla bla bla. Jadi banyak hal-hal itu mungkin yang pertama kali ketika kita dengar kata-kata MLM itu top of mind-nya langsung wah, banyak penipuan. Nah, ini yang mungkin perlu dibenahi. Jadi rekan-rekan semua, MLM ini sebenarnya sudah ada aturan-aturan bakunya di Indonesia. Bahkan juga ada aturan yang khusus terkait dengan ini yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Dan itu juga kerjasama dengan APLI gitu ya, maupun APLI 2 gitu. APLI itu Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, atau kalau di luar negeri namanya DSA, Direct Selling Association. Jadi ini adalah bisnis yang legal, dan sebenarnya yang bikin itu haram adalah karena itu tadi, khususnya haram dan image jelek karena adanya penyimpangan di ranah skema piramida. Tapi di luar itu, di luar skema piramida dan ponzi, sebenarnya ada bisnis yang sangat-sangat relevan dengan kondisi kekinian. Dan sistem yang namanya sistem insentif dalam MLM itu sebenarnya juga diterapkan di berbagai industri yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin ada di industri leasing, asuransi, itu juga memiliki skema-skema insentif yang sangat mirip dengan yang dilakukan di MLM. Jadi sebaiknya kita tidak anti dulu nih ketika kita dengarkan video ini, langsung open mind dulu seperti apa MLM itu, kemudian nanti kita bisa dalami. Karena memang ini juga jadi solusi juga buat para pengusaha, di mana mungkin saat ini agak kesulitan untuk merekrut karyawan tetap atau apa, tapi teman-teman butuh untuk pengembangan usaha dengan Salesforce yang lebih handal, dengan skema insentif. Ini kan kebanyakan sifatnya kan freelance gitu ya, tapi kok motivasinya bagus. Apa yang membuat saya kemudian tertarik gitu ya, kemudian pernah mendalami masuk ke beberapa perusahaan di MLM ataupun direct selling, karena yang membuat saya kemudian tertarik adalah saat itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, banyak teman-teman saya, teman kuliah, kemudian teman-teman rekan kerja gitu ya, yang sangat aktif sekali gitu ya di MLM. Bahkan kadang-kadang sampai rela mengorbankan waktunya nih, pulang kerja kemudian ikut apa namanya, seminar-seminarnya, business presentationnya, edukasinya, trainingnya, sampai jam 9 malam besok kerja lagi. Dan nggak habis-habisnya tuh, terus kerja ngejar omset gitu ya, ngejar sales mereka, ngejar level mereka, itu luar biasa. Buat saya motivasinya sangat besar, walaupun mereka nggak digaji tetap, sifatnya sangat freelance. Dan ini sebenarnya relevan ya dengan situasi bisnis saat ini, di mana mungkin banyak teman-teman UMKM gitu, ataupun perusahaan-perusahaan yang besar maupun korporasi yang butuh karyawan-karyawan sifatnya lepas gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya hire karyawan permanen, itu agak kesulitan untuk costingnya. Tapi ketika based on commission ataupun insentif gitu ya, secara langsung, itu akan meringankan dari sisi budgeting atau keuangan dari perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, ini makanya perlu nih kita dalemin gitu. Nah, itu kenapa saya tertarik, karena buat saya itu motivasinya jauh lebih besar ya, teman-teman yang di MLM ataupun direct selling ini, itu dibandingkan dengan sales-sales yang ada pada umumnya yang memang digaji secara tetap. Nah, itu yang bikin saya kemudian saya tertarik banget pengen masuk itu, setelah saya masuk sebelumnya di FMCG maupun di farmasi. Karena kalau di farmasi itu insentifnya mungkin per bulan itu ada untuk level salesman-nya ya, itu 1 kali UMR atau UMP. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian farmasi juga demikian gitu ya. Dan tapi kalau MLM ini itu insentifnya tanpa batas. Itu mungkin salah satunya yang membuat mereka termotivasi sekali. Tapi banyak hal lainnya sebenarnya, mungkin nanti kita bahas di video-video lainnya. Ini saya coba jelaskan dulu, topiknya kali ini adalah MLM bagian dari solusi PHK, solusi pemutusan hubungan kerja saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih rahasianya gitu ya, itu yang saya pengen dalami ketika saya masuk MLM.
Saya pengen tahu kenapa mereka begitu termotivasinya. Ternyata banyak hal ya, kompleks ya. Dalam ML tuh kita 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 kenal dengan namanya RTM, rekrut, training, motivasi. Tapi nggak cuma di situ juga. Ada yang namanya event, ada yang namanya recognition, ada yang namanya reward, award. Itu macam banget, macam-macam, kompleks banget sistem motivasinya dari sisi mereka. Dan itu mungkin nanti akan kita bahas lebih rinci lagi di ranah itu. Nah, saya itu kemudian belajar di beberapa perusahaan MLM. Di perusahaan MLM saya yang pertama saya belajar tentang 3P. Mungkin pada umumnya kita memahami ya, kalau di perusahaan-perusahaan lain gitu ya, di dunia marketing kan kita kenal 4P, 7P gitu ya. Ada product, place, pricing, promotion. Kemudian kalau di service marketing tambah 3P lagi. Ada physical evidence, ada proses, ada people juga. Nah, di MLM tuh ternyata punya 5P. Nah, saya belajar di satu perusahaan, pertama saya masuk, itu 3P. P pertama apa? Product, kemudian party atau product demonstration, kemudian people. Jadi ada 3 komponen 3P pertama nih yang saya belajar. Jadi produk ini ya produk itu sendiri. Karena sebenarnya kekuatan MLM itu di riset and development dari produknya itu sendiri. Karena produknya tuh superior, bagus, jauh lebih baik daripada produk-produk pada umumnya FMCG yang ada. Nah, kalau R&D mereka kurang, misalnya tidak hanya selevel lebih baik daripada produk-produk reguler ya, produk MLM itu harus mungkin 3 kali lebih baik ataupun 5 kali lebih baik, bahkan kalau 10 kali lebih baik itu lebih bagus lagi. Sehingga ketika mereka punya premium quality product, mereka bisa setting price yang lebih tinggi, hanya selevel lebih baik daripada produk-produk reguler ya. Produk MLM itu harus mungkin 3 kali lebih baik ataupun 5 kali lebih baik, bahkan kalau 10 kali lebih baik itu lebih bagus lagi. Sehingga ketika mereka punya premium quality product, mereka bisa setting price yang lebih tinggi. Setting price yang lebih tinggi akhirnya insentif untuk para salesman-nya, para agent-nya itu bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan produk-produk reguler. Makanya R&D itu sangat penting di dunia MLM tadi. Produk, kemudian people. Nah, people ini juga satu hal yang penting. Tadi ya, RTM ya, rekrut, training, motivasi gitu ya. Itu harus dilakukan. Tidak hanya rekrut, training, motivasi, tapi juga ngedevelop. Development-nya juga harus dilakukan. Jadi kalau misalnya people atau agent-agent yang ada di dalamnya kita tidak didik, kita tidak edukasi, kita tidak develop, itu nggak mungkin mereka bisa jualan. Mereka punya skill salesmanship, public speaking yang luar biasa untuk memasarkan produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah the way jualannya. Mereka bisa melakukan dengan product demonstration gitu ya. Kemudian atau disebut juga ada yang sebutnya party gitu kan. Jadi suasananya seperti pesta, ada gamesnya segala macam, dibuat seatraktif mungkin dan semenarik mungkin sehingga orang mudah dan tanpa beban untuk membeli produk tersebut. Itu party atau product demonstration ya. Di situ ada testimoninya, ada pembuktian, bla 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 lah. Gitu. Itu 3P pertama yang saya belajar dari satu urusan yang kemudian saya masuk pertama kali. Kemudian P yang keempat yang saya belajar, kemudian saya masuk ke sebuah perusahaan lagi, memulai dari awal gitu ya. Startup perusahaannya MLM masuk ke Indonesia baru. Kemudian apa yang saya belajar di situ ternyata ada yang namanya plan. Plan itu apa maksudnya? Sales and marketing plan, business plan, succession plan. Intinya adalah skema insentif. Nah, ini penting banget ternyata skema insentif ini dikembangkan. Ada banyak macamnya di tiap perusahaan. Ada skema insentifnya yang sifatnya umum aja. Kalau ada level ini dapat sekian persen, level ini dapat sekian persen. Commission base-nya seperti itu. Tapi mekanismenya terserah dari para group leader untuk misalnya untuk nanti bagaimana cara step by step-nya menuju omset sekian persen itu komisinya. Gitu. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah buat skemanya masing-masing gitu kan. Ada mungkin kita pernah dengar skema tusuk sate gitu. Tusuk sate gimana tuh? Jadi di atas kemudian ngerekrut satu untuk jualan, yang satu turun lagi. Jadi tiap orang punya downline gitu ya. Downline itu istilah dari ya ibaratnya kayak
bawahan tanda kutip atau tim tanda kutip, ada tim penjualan satu aja, kemudian satu membawai satu, satu membawa satu, nah kayak gitu aja. Jadi span of controlnya cuma satu gitu ya, span of controlnya cuma satu. Ada juga yang sistemnya binari atau dua kaki gitu ya, kayak kanan kiri kanan kiri kanan kiri diseimbangkan, ada model kayak gitu. Nah itu nah itu maksudnya adalah sistem yang fix gitu ya, dalam arti untuk mencapai sekian persen diwajibkan harus punya tim penjualan kanan kiri yang seimbang. Kalau tadi kan yang pertama adalah cukup persentasenya terserah, mau tusuk sate kayak, mau binari kayak, atau satu lagi sistem triple kayak tiga kaki gitu kan, atau lebih dari tiga disebutnya matahari, ada yang kaki 5, ada yang kaki 6 gitu kan downline-nya. Nah ini macam-macam gitu kan sistemnya, dan itu sah-sah aja terserah dari perusahaan MLM itu sendiri gitu ya. Jadi itu yang saya pelajari, oh ternyata skema insentif ini relate banget sama planning tadi ya, sales marketing plan. Dan ini sebutnya sales marketing plan, ada yang sebutnya business plan, ada yang sebut success plan dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian saya belajar lagi di satu perusahaan tentang P yang kelima. Maaf, P yang kelima. Apa itu? P yang kelima adalah principles. Nanti penting banget nih, prinsip maksudnya prinsip gini, prinsip yang sifatnya mengandung kode etik. Jadi kalau misalnya MLM itu ingin survive ke depannya, develop, nggak cuma survival tapi terdevelop, itu harus punya kode etik ataupun prinsip-prinsip yang harus ditaati. Yaitu prinsip-prinsip yang mencegah terjadinya black market atau penjualan di luar sistem yang mereka sudah set up. Karena kalau misalnya menjual di luar sistem yang sudah di set up, akhirnya apa gunanya lagi kemudian menjadi agent ataupun member dari sebuah perusahaan MLM gitu. Karena mereka bisa aja jualan di marketplace gitu kan, sosial media atau website mereka masing-masing. Jadi ketika itu nggak dijaga, prinsip-prinsip ataupun kode etik pemasaran dari MLM maupun direct selling ini tidak dijaga, akhirnya tidak terjadi yang namanya keadilan ataupun fairness dengan anggota-anggota yang sudah ada di dalamnya. Nah ini hati-hati teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan MLM tidak menjaga ini, itu dijamin tidak akan lama umurnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hilang ruh atau spirit dari MLM itu sendiri, akhirnya menjadi retail. Akhirnya mereka memasarkannya secara retail aja. Lalu apa yang membedakannya? Akhirnya agak sulit. Segala macam keunggulan yang dimiliki oleh MLM akhirnya punah karena dipasarkannya sama dengan FMCG. Dan akhirnya mereka tergerus dengan strategi-strategi FMCG yang ada. Nah ini bahaya teman-teman. Jadi teman-teman, khususnya mungkin jadi top management di perusahaan MLM, ini sangat perlu diperhatikan gitu ya. Nah kemudian tahapan saya belajar MLM lagi adalah saya mensinergikan nih antara ilmu saya di farmasi, di FMCG, kemudian ilmu salesnya, sales management saya, khususnya territory management, area mapping gitu ya, insentif, bla bla bla, itu saya kombinasikan dengan ketika saya menjadi regional sales manager di perusahaan MLM tersebut. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya buat kombinasi, saya terapkan ilmunya antara ilmu yang sifatnya high touch kalau di MLM gitu kan banyak sentuhan emosional pribadi gitu kan, motivasi, dengan ilmu-ilmu sifatnya manajerial, dan itu it works teman, ternyata bisa. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi regional manager, zone manager, area manager, lakukan kombinasi itu penting banget, karena ilmu sales itu nggak kaku antar satu industri dan industri lain teman-teman gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang paling penting, nah saya kemudian mencermati nih gitu ya, setelah mendalami dunia MLM cukup lama gitu ya, concern yang terjadi lah sekarang, terjadinya kecenderungan di Indonesia khususnya, kecenderungan penurunan omset MLM dari tahun ke tahun gitu kan. Jadi kok malah atau stuck lah, minimal stagnan gitu. Jadi bukannya growth-nya makin tinggi, ini makin rendah. Ini apa sih mempengaruhinya? Saya melihat ada pergeseran memang budaya dari konsumen yang namanya tadinya, apalagi kemudian waktu kita
terkena ini ya, apa namanya, dampak COVID yang luar biasa dari 2019 gitu ya sampai 2021 mungkin ya akhir, itu cukup besar tuh impactnya, sehingga pemerintah di Indonesia mencabut larangan COVID itu tadi. Jadi untuk tatap muka itu agak sulit. Nah ini kemudian merubah mindset dari konsumen yang tadinya, karena MLM itu biasanya ketemunya tatap muka langsung. Sehingga akhirnya orang sekarang terbiasa dengan beli di marketplace tanpa perlu ketemu langsung. Tapi sebenarnya produk-produk itu bisa disinergikan, teman-teman. Kan banyak ya di marketplace itu kita bisa live shopping, live selling. Itu hendaknya para top manajemen khusus Indonesia itu mengkombinasikan hal tersebut. Sulit nggak sih? Ya sulit pasti. Mengintegrasikan antara sistem dari marketplace kemudian dengan sistem ordering yang ada di internal perusahaan. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi saran saya buat rekan-rekan top manajemen di perusahaan MLM atau direct selling, sinergikan ini. Karena kebanyakan adalah yang terjadi akhirnya para agent, para member itu menjual di luar sistem yang dibuat di MLM itu sendiri. Ya terjadilah istilah black market gitu ya. Mereka jualan ya di marketplace yang ada, dengan bukan mereka yang jual, mereka kan bisa jadi punya pegawai, jadi pegawai tersebut bukan member dari MLM tersebut, tapi terjadi banting-bantingan harga, perang harga dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya tidak dikehendaki dalam bisnis MLM. Yang perlu diingat adalah ada 3 jenis nih pelaku bisnis MLM. Satu adalah user. Ketika saya dulu belajar di Singapura terkait dengan belajar tentang MLM secara khusus gitu ya, dari salah satu lembaga konsultan global yang ternama terkait dengan MLM, itu ada 3 jenis pelaku bisnis MLM. Yang pertama adalah usernya atau end user, pemakai. Mereka daftar jadi member hanya sebatas pemakai aja. Karena dengan jadi member, mereka bisa pakai, mereka bisa dapat potongan harga 20% sampai 30% dan sebagainya. Hanya sebagai end user. Yang di sini ya sifatnya pemakai aja. Tapi jangan harap omset kemudian jadi melejit dari mereka, enggak. Tapi end user ini lama-lama kalau di grooming bisa juga jadi pelaku bisnis yang level berikutnya dan berikutnya. Yang kedua adalah pelaku bisnis sifatnya buyer atau kayak grosiran. Jadi mereka ini tipe pedagang banget gitu. Ketika mereka tahu nih produknya bagus, ternyata laku keras di lapangan, nah ini kemudian mereka borong banyak gitu kan, dapat poin, dapat komisi persentase banyak, kemudian mereka nih, mohon maaf nih, kadang ya terkadang mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan banting harga sebesar-besarnya. Akhirnya yang terjadi, nah ini nggak fair buat mereka yang benar-benar menjalankan sistem MLM dengan baik dan benar gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga adalah pelaku bisnisnya adalah itu tadi business builder. Yang ketiga business builder. Jadi setelah user, kemudian tadi buyer ataupun grosiran, tipe grosir, yang ketiga adalah tipe business builder. Nah, tipe business builder inilah sejatinya pelaku bisnis MLM. Mereka yang betul-betul memakai komisi 30% dari produk diskon tadi untuk dipakai tuh sebagai modal untuk jualan. Kemudian poin-poin yang tadi, reward poin, mereka pakai betul-betul untuk jadi penghasilan mereka. Mereka bikin sistem edukasinya. Saya sangat respect dengan teman-teman di business builder ini. Dan mereka tuh karena sudah punya jaringan yang kuat ke bawahnya, sehingga terjadi organic sales. Salesnya organik. Besar, tapi step by step. Step by stepnya benar. Step by stepnya tidak langsung eksponensial, perkembangannya langsung meroket gitu ya, enggak. Tapi step by step seperti anak tangga, besar, dan stabil, kuat. Mengakar penjualannya. Beda dengan yang tipe yang kedua tadi, tipe grosiran. Kalau tipe grosiran karena ya itu tadi, mereka sebatas penjual aja gitu kan, iklanin di marketplace gitu kan. Nah, cuman ya memang sih besar juga penjualannya karena banting harga tadi. Tapi sebenarnya melukai sistem MLM sendiri kalau misalnya seperti itu.
Menguntungkan nggak buat perusahaan MLM ataupun direct sellingnya? Menguntungkan karena omsetnya besar juga dari situ. Cuman ketika tidak apa namanya dilakukan penegakan prinsip kode etik, nah kalau akhirnya terlalu banyak orang yang di level 2 ini, bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja. Mereka kemudian jualan tapi harusnya ngikutin dengan sistem yang ada. Jadi jangan sampai tipe pedagang ini kemudian akhirnya merusak harga, gitu kan. Jadi sah-sah aja semua orang jualan di marketplace gitu ya. Tapi memang ya ini tantangan buat perusahaan MLM sendiri ataupun direct selling, bagaimana mensinergikan teman-teman Salesforce, agent atau member yang jualan di marketplace ini dengan agar terintegrasi ordering system yang ada di dalamnya. Sehingga setiap penjualan di marketplace itu kemudian bisa connect dengan poin mereka yang ada di internal. Mungkin kalau itu dilakukan akan semakin apa namanya mengurangi aktivitas black market yang ada. Jadi teman-teman di praktis MLM, di top manajemennya bisa kerjasama dengan berbagai macam marketplace tadi gitu kan. Kalau misalnya yang menjual di luar apa namanya guidance kita dan kerjasama antara perusahaan MLM dan marketplace tadi, maka dilarang atau posting di situ misalkan seperti itu. Ini perlu dilakukan upaya-upayanya supaya ini menjadi sinergitas yang bagus dan perusahaan MLM sendiri juga jadi menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena memang mungkin kalau untuk tatap muka zaman now ini agak sulit kita, dimana ada kendala di traffic, ada kendala di jarak gitu, ada kendala di waktu, sehingga sungguh tidak efisien. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan tadi selling ataupun party dengan live segala macam, bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, ini menarik mungkin. Dan satu hal lagi adalah concern di dunia MLM saat ini, stok gitu ya. Jangan sampai stok itu terlalu banyak di agent ataupun di Salesforce. Ada baiknya ya kalau misalnya sistemnya sudah terintegrasi tadi, itu diharapkan stoknya justru di level Salesforce atau agent akan jauh-jauh berkurang. Karena zaman saya dulu di MLM ketika jadi regional manager tadi gitu ya, itu luar biasa. Untuk level anggota atau member biasa yang cukup aktif, itu stoknya bisa satu kamar gitu kan. Untuk level yang di atasnya yang lebih aktif lagi gitu kan, jadi upline-nya itu stoknya satu rumah gitu kan. Kemudian level yang berikutnya mungkin distributor atau apa, stokis atau apa, yang harusnya stoknya mungkin ya segudangnya dia, ini malah 3 ruko gitu kan. Ini praktek-praktek yang kalau kita lakukan nge-push jualannya ke arah tipe yang grosir tadi, it happens. Bisa terjadi seperti itu. Jadi bulky, jadi banyak, akhirnya banyak penyelewengan terjadi. Akhirnya harus beli produk promo kemudian di bandit dengan produk lainnya yang slow moving, it happens. Dan banyak hal lain yang dampak-dampak negatifnya ketika kita terlalu nge-push seperti ini dan business builder ini tidak dibangun ya. Kalau tipe yang ketiga dibangun kuat, business buildernya itu sustain perusahaan MLM-nya. Jadi demikian teman-teman, mungkin sedikit sharingnya, lain kali kita bahas di video yang selanjutnya mungkin lebih detail lagi ya. Ini secara umum aja. Dan saya harap dunia MLM di Indonesia khususnya dengan kondisi banyak PHK, bisa banyak PHK ya banyak. Karena memang masih banyak yang terdampak dengan COVID. Dan teman-teman kalau mau lihat banyak PHK, lihat aja di LinkedIn tuh. Banyak orang-orang yang statusnya sekarang berubah untuk cari kerjaan lebih banyak lagi. Itu makin banyak orang seperti itu, berarti makin banyak PHK. Saya berharap di dunia MLM ini bisa melakukan reformasi total gitu ya, sehingga betul-betul nggak cuma reformasi, revolusi mungkin gitu ya. Jadi menyesuaikan nih bagaimana mengintegrasikan digital platform dengan marketplace tadi dengan ordering system yang ada di dalamnya. Dan saya harap juga teman-teman di asosiasi juga memperhatikan hal ini, mudah-mudahan mempercepat juga, mengaccelerate, karena ini jadi solusi juga loh buat para tenaga kerja di Indonesia. Kalau misalnya ini jadi suatu terobosan besar, itu akan semakin mengurangi tingkat
pengangguran di Indonesia. Karena biasanya dengan adanya potensi terjadi krisis ekonomi ataupun krisis tenaga kerja gitu ya, seharusnya itu tren rekrutmen di MLM semakin meningkat. Tidak cuma di MLM ya, di asuransi gitu kan, ataupun di dunia-dunia freelance lainnya, industri-industri yang bertumpu pada freelance sales force gitu teman-teman. Jadi demikian sedikit bahasan saya, mudah-mudahan teman-teman di industri MLM memperhatikan ini dan bisa memberikan terobosannya, breakthrough-nya gitu ya, supaya rekan-rekan bisa semakin maju lagi perusahaannya, semakin banyak membantu merekrut orang-orang yang PHK ini menjadi agent-agentnya, member-membernya, dan akhirnya member-membernya ini mampu memberikan nafkah lagi pada keluarganya. Ini intinya di situ. Mudah-mudahan menjadi sebuah solusi ke depannya. Ini masukan dari saya buat teman-teman MLM. Mudah-mudahan berkenan. Ya kalaupun nggak berkenan nggak apa-apa. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen di LinkedIn maupun di sosmed saya yang lain, di YouTube. Silakan aja kita diskusi dan apa kira-kira topik ke depannya yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya, Dodi Aresta Afriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.